Sekarang yang diistilahkan dengan Wahabi ini. Kalau Wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko, dan itu dulu di zaman mungkin masih khilafah Abbasiyah. Ada seseorang memang pernah muncul di sana, berfaham Wahabi, memang itu pemahaman yang keliru, Nah, kalau yang saya tangkap sekarang, pemahaman Wahabi yang diangkat-angkat ini, itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang Syiah. Sejarah Wahabi itu sebetulnya pas sudah muncul di abad ke akhir abad 2 Hijriah. Munculnya di Maroko, pembawanya namanya Wahab bin Rustum. Sementara kemudian ketika datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, abad ke-12 Hijriah. Ya. Beliau berdakwah ingin memurnikan tauhid. Ya. Sehingga akhirnya orang-orang yang tidak suka kepada beliau menuduh beliau itu apa? Dan perlu Bapak ketahui Pak, cap Wahabi itu baru muncul 50 tahun setelah Syekh meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia ini berusaha menggiring pemahaman jamaahnya, mendoktrin mereka bahwa sebutan Wahabi ini sebenarnya adalah dilontarkan oleh orang-orang Syiah untuk membenci dakwah mereka yang mereka klaim sebagai dakwah sunnah, dakwah salaf. Bahkan dari mabuknya terhadap sunnah sampai roti sunnah, bakery sunnah, laundry sunnah, baker sunnah, perumahan sunnah, mall sunnah. Yang lain bid'ah. Jadi pemahaman sebutan Wahabi terhadap kelompok mereka itu sejatinya dilemparkan, dituduhkan dari orang-orang Syiah yang membenci terhadap dakwah mereka yang mereka klaim sebagai dakwah sunnah. Padahal kalau mereka baca-baca, kalau mereka rajin membaca kitab ulama mereka sendiri, ternyata yang namanya Wahabi ini adalah memang benar-benar gelar kebanggaan, gelar yang syarifun azimun, gelar yang mulia, gelar yang agung bagi mereka para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang bilang Syekh Ibnu Baz. Dan lagi mereka berusaha mengalihkan bahwa ini Wahabi yang dimaksud sebenarnya adalah Wahabi yang dulu. Bin Rustum atau dongeng Rustumia itu. Oke, sekarang kita buktikan. Apakah memang betul Wahabi Rustumiyah, dongeng Rustum ini, atau memang Wahabi itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Oke, ayo kita buktikan berdasarkan referensi, bukan hanya doktrin dari ustadz-ustadznya ya. Ayo sekarang kita buka hati, buka mata kita, buka telinga kita, berdasarkan referensi dari ulama-ulama. Oke. Ini adalah Tarikh Ibnu Khaldun di juz yang keempat. Beliau itu wafat pada abad ke-9 tahun 800 berapa itu. Wa kana Yazid qad adallal khawarij wa mahhadal bilad ila akhirih. Poinnya langsung di bawah itu. Wa raghiba fi muwada'ati Abdul Wahhab bin Rustum wa kana minal wahbiyah fawada'ahu. Wa kana, dan beliau Abdul Wahab bin Rustum ini minal wahbiyah, termasuk dari golongan wahbiyah. Abdul Wahab bin Rustum ini bukan pendiri wahbiyah, tapi termasuk dari anggota wahbiyah, bukan wahabiyah. Kalau Abdul Wahab bin Rustum ini bukan pimpinan Wahbiyah yang dinisbatkan nama Wahbi kepadanya, lalu siapakah Wahbiyah itu? Kita buka kitab Al-Firaqul Islamiyah fi Simalil Afriki di halaman 145. Waqad summu aidan bismil wahbiyin. Golongan Khawarij itu juga dinamakan dengan golongan Wahbiyin. Kenapa diberi nama golongan Wahbiyin? Nisbatan, karena dinisbatkan ila Abdillah bin Wahbin Ar-Rasibi. Karena nama Wahbiyin ini dinisbatkan terhadap Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi,
Siapa beliau itu? Zaimil Khawarij. Itu adalah pimpinan orang Khawarij fi ma'rikatihim, di dalam perang mereka al-ula yang pertama bin Nahrawan itu. Dari sini kita tahu bahwa ternyata yang digoreng oleh orang-orang Wahabi Indonesia bahwa Abdul Wahab bin Abdirrahman bin Rustum yang dinisbatkan nama Wahabi katanya kepadanya, ternyata itu pengikut Abdullah bin Wahb bin Ar-Rasibi yang memang pimpinan Khawarij yang disebut Wahbiyin atau Wahbiyah para pengikutnya. Jadi Abdul Wahab bin Abdirrahman bin Rustum ini pengikut juga, pengikut Wahbiyin, bukan pendirinya, Mas Bro. Lalu sebenarnya siapa sih Wahabi itu? Yang mereka ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia tidak mau disebut Wahabi itu. Kita langsung buka fatwanya syekh mereka sendiri di Arab Saudi, yaitu Al-Imam Ibnu Baz, dalam kitabnya Fatawah Nur Alad Darbi di juz yang pertama. Tepatnya di halaman 16. Di situ ada dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah, sekarang pertanyaannya yang dilontarkan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yusammi ba'dun nas indana al-ulama fil mamlakatil arabiyyah as-su'udiyah bil wahabiyyah. Fahal tardawna bihadhihi tasmiyah? Wa ma huwa ar-raddu ala ma yusammikum bihadzal ismi? Sebagian manusia, sebagian orang menyebut ke kalian, ulama-ulama di Saudi Arabia ini dengan sebutan Wahabiyah. Apakah kalian rela dengan nama ini? Bagaimana cara menolak penyebutan ini? Bukannya menolak, Syekh Ibnu Baz malah mengatakan hadza laqabun masyhurun li ulama'it tauhid ulama Najd. Nama Wahabiyah ini adalah gelar yang masyhur bagi ulama tauhid, ulama Najd. Yansibunahum ila Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaihi li'annahu da'a ila Allah. Nama Wahabiyah ini dinisbatkan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena beliau itu mengajak terhadap menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Langsung ke belakang di halaman berikutnya. Wasara atba'uhu wa man da'a bi da'watihi wa nas'a 'ala hadhihi ad-da'wah fi Najd yusamma bil Wahabiyya bil Wahabi. Para pengikut Abdul Wahab dan orang-orang yang berdakwah mengikuti dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa nasya'a fi Najd ini disebut dengan nama Wahabi. Wa kana hadzal laqabu 'alaman likulli man da'a ila tauhidillah wa naha 'anil syirki. Maka nama Wahabi ini menjadi gelar nama bagi setiap orang yang berdakwah terhadap tauhid. Langsung ke bawahnya lagi. Wasummiya Wahabiyan. Fahadha laqabun syarifun azimun yadullu ala man luqiba bihi fahuwa min ahli tauhid. Maka nama Wahabi ini menjadi gelar yang agung, gelar yang mulia, yang agung, yang menunjukkan bahwa orang yang diberi gelar tauhid ini, yang diberi gelar Wahabi ini adalah termasuk ahli tauhid. Itu katanya, Mas Bro. Gelar Wahabiyah ini adalah gelar yang terkenal, yang mulia, yang tidak bisa dipungkiri, adalah gelar bagi ahli tauhid dan iman katanya.